Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Novaliksan dengan NPM 2470021111060. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Tertanam, di mana proyek yang saya kerjakan adalah Adaptive Smart Environment System. Dengan saya memilih skema C yaitu Smart Home Energy Management, yaitu sistem manajemen energi rumah otomatis berbasis ISP32 yang terintegrasi dengan API cuaca eksternal. Yang saya pakai adalah API Weather dan dashboard monitoring real time, dan saya menggunakan MQTT dan Node-RED. Langsung saja kita mulai dari pemahaman soal. Lalu saya akan tunjukkan bagaimana sistemnya berjalan. Berdasarkan soal UAS, mahasiswa diwajibkan memilih salah satu dari 3 skema. Saya memilih skema C karena relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari skema C ini untuk mengontrol konsumsi energi rumah secara otomatis menggunakan sensor-sensor lokal yang dikombinasikan dengan data cuaca dari internet. Nah, adapun input yang diwajibkan. Yang pertama itu adalah sensor cahaya ruangan, sensor suhu, sensor gerak, dan tombol mode hemat energi dan tombol manual override, di mana sensor cahaya ruangan saya memakai LDR, sensor suhu saya memakai DHT, dan sensor gerak saya memakai PIR. Nah, untuk outputnya sendiri saya ada lampu otomatis. Saya karena di Walkway itu tidak ada lampu, jadi saya memakai relay dan kipas otomatis. Di mana kipas otomatis juga saya kontrol dengan menggunakan LCD I2C, dan ada juga alarm overload, di mana saya menggunakan buzzer dan LED indikator mode. Nah, selain syarat wajib tersebut, saya juga menambahkan beberapa fitur bonus. Yang akan saya jelaskan setelah demo utama nanti. Nah, sebelum saya memasuki demo, izinkan saya jelaskan dulu bagaimana sistem di Woku itu terintegrasi kedua yang membaca data dari ada LDR di pin GPIO 32 dan DHT di pin 14, ada PIR di pin 34 dan buzzer di pin 18 serta relay di pin 15, fan di pin 25, ada button echo di pin 4 dan button manual di pin 5. Di mana LDR itu untuk membaca cahaya lalu dikonversi ke satuan lux menggunakan rumus fisika resistansi LDR, bukan sekedar nilai ADC mentah. Dan DHT22 juga membaca suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Dan PIR juga mendeteksi gerakan manusia di ruangan, mendeteksi adakah gerak yang dibaca oleh PIR, dan ada juga 2 tombol, yaitu di tombol echo dan tombol manual, di mana itu echo itu untuk tombol hemat energi dan tombol manual itu untuk menggerakkan sistem secara manual atau auto. Di mana 2 tombol itu menggunakan input pull up dan debounce sudah 300 milisecond. Dan aktuator yang dikontrol itu ada relay, kipas, dan buzzer, serta 3 LED indikator, di mana relay itu di GPIO 15 untuk menyalakan atau mematikan lampu, yang tadi lampu otomatis, dan kipas di GPIO 25 dikontrol dalam 3 level. Yang pertama rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga ada buzzer, di mana buzzer itu sebagai alarm overload jika suhu mencapai lebih dari 40 Celcius. Dan juga ada 3 LED indikator, di mana LED pertama itu ada WiFi, LED mode, dan LED alarm, di mana LED alarm itu berwarna merah, LED WiFi itu berwarna biru, dan LED mode itu berwarna hijau. Semua tas di loop utama berjalan non-blocking menggunakan milis, sehingga MQTT sensor, LCD, dan API bisa berjalan bersamaan tanpa saling menghambat. Nah, sekarang kita akan masuk ke demo langsung. Sistem saat ini berjalan dalam mode auto yang akan terlihat di dashboard. Saya akan menggunakan HP, nanti akan saya tampilkan screen-nya. Nah, dalam mode auto. Nah, untuk logika cara lampu otomatis itu, lampu akan menyala jika 2 kondisi terpenuhi. Yang pertama itu adalah
cahaya di bawah threshold lux, dan PIR mendeteksi orang. Nah, untuk kita tapi jika tidak ada orang, walaupun gelap, lampu akan tetap mati. Ini untuk menghemat energi. Dimana coba kita luxnya kita gelapin di bawah threshold, dan sensor PIR akan ada gerakan. Kita tunggu sampai terkirim. Nah, sensor sudah terkirim, maka lampu akan menyala. Sensor juga melihat ada gerakan, sensor PIR ada gerakan, maka lampu akan menyala di dashboard. Nah, untuk yang kedua itu ada logika kipas otomatis berdasarkan suhu, yaitu dengan DHT22. Di mana untuk suhu saat ketika 28 Celcius, di atas 28 Celcius, kipas akan menyala rendah. Ketika di atas 32, kipas akan menyala sedang, di atas 36 kipas akan tinggi, dan di atas 40 cm kipas tinggi, plus alarm overload atau alarm dari buzzer akan aktif. Kita coba alarm 28, tadi 28. 30 aja, susah soalnya. Nah, kita lihat kipas, kan tadi 28 ke atas itu akan rendah. Di dashboard akan tertampil itu bahwa kipas dengan berjalanan dengan sedang. Kita akan ubah ke di atas 32. 42. Langsung. Nah, ini di atas 36 sekarang. Tunggu, sudah publish. Nah, maka di kipas ini akan berjalan tinggi. Nah, ketika di atas 40 derajat Celcius, maka kipas akan berjalan tinggi serta alarm buzzer akan aktif. Alarm buzzer aktif, kipas akan tinggi. Kita matiin dulu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah lebih dengan ulah. Kayak orang potong, we. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke demo mode eco dan manual. Saya akan tekan tombol eco, atau ini bisa di dashboard sudah ada integrasinya. Kita akan ubah ke mode eco. Maka di Walkway akan berubah menjadi mode eco, dan kita juga bisa mengubah kipas menjadi tinggi. Nah, maka kipas akan tinggi dan akan dijalankan manual. Dan untuk mode eco itu untuk hemat. Jadi saat mode eco, masuk ke mode eco. Kita lihat. Nah, saat masuk ke mode eco, maka semua aktuator dan semua kendali akan dalam kondisi mati. Karena mode eco ini untuk mode hemat energi. Ketika misalkan kita meninggalkan rumah, maka mode eco itu akan tidak mendeteksi tidak ada gerakan apapun atau kegiatan apapun. Maka akan mematikan semua kendali. Nah, yang selanjutnya kita akan coba pakai mode manual. Kita ubah dulu di dashboard untuk modenya menjadi manual. Nah, di Walkway akan ada tulisan MQT mode manual. Nah, kita dari sini bisa menjalankan lampu juga otomatis. Kita pencet lampu on. Nah, maka lampu dari
ini akan otomatis menyala. Jadi kita bisa mengaturnya lewat dashboard. Untuk kipasnya juga bisa kita atur rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi kita bisa menjalankan dari program IoT ini lewat dashboard. Nah, untuk yang terakhir adalah selain itu, saya juga memenuhi syarat semua wajib yang ada di dokumen UAS. Dan saya juga mendapatkan fitur bonus yang sesuai yang disebutkan di soal UAS. Yang pertama ada, saya menggunakan MQTT Broker, di mana untuk MQTT Broker sendiri saya menggunakan broker IP server saya sendiri, di mana IP server saya itu nanti bisa diakses online. Nanti saya akan munculkan untuk broker saya. Nah, terus yang kedua, saya juga menggunakan Node-RED dashboard. Nanti saya akan munculkan juga Node-RED dashboard-nya. Dan juga saya sudah menggunakan moving average filter, di mana tadi yang pembacaan LDR menggunakan buffer 5 sampel untuk meredam noise sensor. Ini mencegah lampu berkedip akibat fluktuasi ADC. Nanti akan saya tampilkan. Dan konversi ADC ke lux tadi yang tadi saya bilang, dan simulasi energi. Nah, jadi di sini sistem akan menghitung konsumsi energi dalam watt hour setiap detik berdasarkan watt masing-masing aktuator yang aktif. Data ini dipublish ke MQTT, lalu nanti akan dipublish ke dashboard. Nanti akan terlihat di sini, jadi 0,136 watt hour. Daya yang saat ini dipakai itu 15 watt. Nah, untuk reconnect handlingnya juga sudah ada di sini. Sistem memeriksa koneksi WiFi setiap 10 detik dari MQTT. Nah, nanti juga akan sistem tuh kayak gini lagi, connect lagi, WiFi connect, MQTT connect. Jadi udah ada reconnect handlingnya juga. Nah, sebelum saya menutup, saya akan menjawab beberapa analisis teknis wajib dari soal. Kenapa debounce diperlukan? Tombol mekanik menghasilkan sinyal yang memantul atau yang disebut bouncing hingga puluhan milidetik saat ditekan tanpa debounce. Satu tekanan bisa terbaca belasan kali. Saya menggunakan debounce software 300 milisecond dengan membandingkan milis. Dan yang kedua, apa fungsi input pull up agar pin tombol terbaca high secara default saat tidak ditekan tanpa perlu resistor eksternal. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke GND dan terbaca low. Ini mencegah pin floating yang bisa terbaca acak. Dan pertanyaan yang ketiga adalah kenapa delay dilarang di sistem IoT? Nah, kenapa delay dilarang di sistem IoT? Delay memblokir seluruh eksekusi jika dipakai MQTT loop berhenti. Sensor tidak terbaca dan perintah dari dashboard tidak diproses selama delay berlangsung. Saya mengganti semua delay dengan milis. Jadi sistem tidak akan memblokir, jadi akan non-blocking lah. Bagaimana sistem menangani API timeout? Pertanyaan terakhir. Nah, HTTP timeout diset 2 detik. Jika gagal variabel, weather sukses menjadi false dan sistem menggunakan data cuaca terakhir yang masih tersimpan di memori, aktuator tidak berubah drastis. Dan pertanyaan terakhir adalah apa yang terjadi jika WiFi disconnect? LED WiFi akan mati total dan mode offline akan aktif. Semua fungsi berbasis jaringan dilewati, namun sensor lokal, aktuator, LCD, dan tombol tetap berfungsi, tetapi tidak akan terkirim ke MQTT. Apakah kita coba contohnya? Kita bisa matikan apa tidak? Sepertinya tidak deh kalau di sini. Ya, tapi kalau tadi pas itu juga pernah nyoba jadi mati, maka nanti sistem akan tidak berjalan. Jadi sistem tidak akan bisa memberikan data ke MQTT. Nah, demikianlah presentasi demo ujian akhir semester saya untuk proyek Smart Home Energy Management berbasis ESP. Sistem ini telah memenuhi seluruh syarat wajib skema C, yaitu minimal 3 sensor, minimal 3 aktuator, dan mode auto, manual, debounce, integrasi API cuaca, monitoring real time, reconnect handling, dan serial monitor.
Ditambah fitur bonus, ada MQTT Broker, Node Rate, Dashboard, Moving Average Filter, konversi ADC ke Lux, simulasi energi, dan reconnect handling otomatis. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.